Welcome to Diksi, diskusi bawa inspirasi. Halo, assalamualaikum, welcome to Diksi, diskusi bawa inspirasi. Balik lagi Leptizen, balik lagi kita dengerin gimana sih kita bincang-bincang, kita diskusi tetapi tetap bawa inspirasi. Nah, kali ini Leptizen, karena balik lagi sama aku, Birini ya kan, atau Bu April, kita diskusi yuk bareng-bareng. Biasanya kan dari podcast Diksi ini kan diskusinya mengenai prestasi dari alumni FHUMM yang dimana punya prestasi yang banyak banget nih, mulai dari non akademik ataupun dari akademik seperti itu. Nah, kali ini special guest juga gak kalah menarik, dimana ini adalah jantungnya dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, yang dimana ada Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Mari kita undang special perform ya kan dari Duflitama Astesa. Silakan masuk. Selamat siang. Selamat siang Bu April. Ini saya Sehat. Mana ini? Oh, lihat ke saya boleh. Boleh. Apa kabar Bu Tessa? Alhamdulillah. Sehat. Ibu. Sehat ya. Cantik marwana ya teman-teman ya. Leptizen ini benar-benar luar biasa banget. Kita kedatangan Bu Duflitama Astesa. Kiranya ini ngomongin tentang apa sih kalau narasumbernya adalah Bu Tessa, seperti itu ya. Nah, untuk pada episode ini ya teman-teman ya, akan mengulik gimana sih ternyata laboratorium hukum itu, gimana jalannya laboratorium hukum ini, ada apa aja, kita kulik, kita buka semuanya transparan buat Leptizen yang ada di rumah yang lagi nonton podcast Diksi ini. Bu Tessa, aku mau tanya dong, Bu Tessa itu di laboratorium kan sebagai instruktur lab, sebagai instruktur lab FH ya kan, lab FHUMM. Nah, Bu Tessa kira-kira selain mengajar praktikum ya kan sama mahasiswa, kira-kira di dalamnya laboratorium itu Bu Tessa dalam divisi apa kalau boleh tahu? Oke, terima kasih jawab pertanyaannya Bu April. Jadi di laboratorium hukum itu ada struktur organnya, yang dimana di lab itu ada di bawah naungan daripada kepala lab. Betul. Nah, kemudian di bawahnya kepala lab itu ada divisi-divisi. Nah, yang tadi ditanya sama Bu April kan saya di divisi mana gitu ya. Nah, di lab saya itu di divisi PPH, Pendidikan dan Pengkajian Hukum. Betul. Nah, tapi Bu April, kalau nggak enak rasanya kalau saya sendirian berkenalan gitu ya. Karena di lab itu saya diberi amanah dengan Bu Monik, rekan kerja saya, yang mengemban divisi PPH. Begitu. Iya. Kalau boleh tahu tadi kepanjangannya PPH apa Ibu? Pendidikan dan Pengkajian Hukum. Pendidikan dan Pengkajian Hukum, ya kan? Leptizen ini pasti juga kepo. Pendidikan dan Pengkajian Hukum ini nanganin tentang apa aja di dalamnya, ngomongin tentang tupoksinya dari PPH itu juga apa aja, gimana Bu Tessa? Di PPH sendiri itu kita ada 2 program kerja Bu April. Jadi di PPH itu kita mengadakan program kerja praktikum dan juga study with lab. Jadi kalau yang mungkin Bu April pernah tahu dan juga sebagai instruktur, jadi di Fakultas Hukum itu ada mata kuliah yang berpraktikum. Betul. Jadi nah itu pelaksananya dari rancangan-rancangan sebelum kita masuk ke dalam praktikum itu dari divisi PPH terlebih dahulu. Jadi yang mendata itu dari divisi PPH. Nah, kemudian selain praktikum kita ada study with lab, yang dimana study with lab itu nggak formal kayak di kelas. Jadi kita belajar bareng bersama lab, bahasa Indonesianya gitu Bu April. Oke, jadi kan dari divisi PPH itu kan juga menangani praktikum. Praktikum mata kuliah yang disajikan yang memang ada prakteknya seperti itu ya. Nah, kira-kira pada mata kuliah yang berpraktikum itu harus sudah ditempuh mahasiswa dari semester berapa Bu Tessa? Ini yang perlu juga mahasiswa hukum ketahui ya, bahwasanya selain hal wajib mata kuliahnya, itu ada mata kuliah berpraktikum yang sudah mulai bisa ditempuh di semester 3. Nah, perjalannya praktikum itu selain di semester 3 ada sampai semester 7.
Oke. Jadi 3, 4, 5, 6, 7 itu ada praktikumnya. Setiap semester pasti ada. Ada, pasti betul. baik itu semester ganjil maupun genap. Betul. Dengan syarat kalau itu ditempuh sama mahasiswanya. Oke. Gitu, Bu April. Jadi sama aja kayak mahasiswa milih mata kuliah pada sajian semester tersebut, Yes, tetapi betul. ada mata kuliah yang memang terkhusus ya Bu Tessa ya untuk dipraktikumkan. Ada macam-macam praktikumnya juga seperti itu. Oke. Nah, bagaimana caranya mungkin dari Laptizen ini juga pengen tahu yang lagi di semester awal ya Bu Tessa ya, ada di semester 1, ada semester 2 kayak gitu. Bagaimana caranya untuk menempuh praktikumnya seperti itu Bu Tessa? Iya. Karena praktikum ini nggak berdiri sendiri ya Bu April. Jadi ikut di mata kuliah yang ada. Betul. Jadi ya kayak seperti kita mau memprogram KRS. Jadi ketika sudah masuk ke semester berikutnya nih, kan itu mahasiswa wajib untuk melakukan pemrograman mata kuliah di KRS, di KSM gitu ya biasanya. Nah setelah nanti di mahasiswa itu telah melakukan KRS-an dan telah mengeklik praktikum atau mata kuliah berpraktikum, contohnya hukum acara perdata, begitu ya Bu. Baru nanti dari situ kan kita sudah mengetahui data-data mahasiswa siapa aja sih yang sedang menempuh praktikum itu atau mata kuliah itu, baru nanti ada pengumuman mengenai pelaksanaannya. Nah pelaksanaannya pun itu juga tidak berdiri sendiri, dalam artian harus menempuh secara teorinya terlebih dahulu, baru nanti ada pertemuan di praktikumnya, begitu. Jadi misalnya kalau hukum acara perdata gitu ya Bu, jadi nanti mahasiswa itu yang menempuh itu harus wajib melakukan kuliah secara teorinya terlebih dahulu, baru nanti di sela-sela pertemuan pertengahan gitu ada dilaksanakannya praktikum. Begitu, oke. Jadi mungkin dari Laptizen ya kan kita ulik lagi mengenai gimana sih ternyata kerjanya dari praktikum atau mahasiswa harus menempuh praktikum itu harus bagaimana kayak gitu ya. Jadi Laptizen yang ada di rumah mungkin lagi menyimak ini Bu Tessa, jadi lebih tahu nih, oh ternyata tuh praktikum seperti itu. Jadi praktikum ini aku nggak perlu lagi cari KRS praktikum, tapi memang sudah nyantol atau sudah Di mata satu kuliah. dari mata kuliahnya. Sama ini Bu April yang perlu Gimana? untuk diketahui nih sama mahasiswanya ya. Meskipun kebanyakan nih mahasiswa Fakultas Hukum nih, ya nggak kebanyakan, maksudnya beberapa ya Bu April. Oknum kali ya. Iya benar emang baru gitu. Iya. Jadi udah program KRS nih, misalnya Betul. hukum acara perdata gitu ya. Tapi banyak yang nggak tahu. Pelaksanaannya kan makanya saya bilang berdiri sendiri itu ya. Maksudnya praktikumnya itu pelaksanaannya, informasinya itu meskipun sudah memprogram di KRS, tapi pun juga harus diikuti informasinya. Nah kebanyakan itu miss-nya, Bu saya nggak tahu kapan praktikumnya, Bu saya nggak tahu jadwalnya, Bu saya nggak tahu kelompoknya, Bu saya nggak tahu strukturnya gitu ya. Nah miss-nya mahasiswa Fakultas Hukum itu nggak mengetahui informasinya. Padahal dari kami selaku divisi PPH atau lab hukum gitu ya Bu, kita sudah menginformasikan itu di channel Telegram Info Lab sama Instagram Lab Hukum. Padahal kan mudah ya Bu, maksudnya ini kita sudah mengikuti zaman gitu loh. Jadi bukan berarti untuk menutup-nutupi Bu saya nggak tahu Bu dan segala macam, itu saya rasa ya ini perlu untuk canggih nih teknologi. Jadi Laptizen juga harus gimana caranya biar tahu gitu ya, karena pengumuman semua pengumuman sudah serba online gitu. HP aja udah smartphone. Jangan sampai jadi smart people. Iya. Gitu dong ya. Oke, Bu Tessa, aku mau tanya nih mengenai kedudukan dari mata kuliah berpraktikum. Itu kedudukannya bisa harus bagaimana dan bisa seperti apa gitu? Oke, kalau terkait dengan kedudukan mata kuliah praktikum itu include di mata kuliahnya. Jadi gini Bu April, saya ambil contoh aja ya. Kebanyakan lebih enakannya tuh contohnya. Kayak misalnya hukum acara perdata. Ketika mahasiswa itu sudah menempuh hukum acara perdata, nah di hukum acara perdata itu harus ditempuh secara teori dan juga praktik. Jadi ada nilai secara teori dalam kelas dengan dosen pengampunya dan nilai praktikum yang ditempuh sama instruktur pengampunya, gitu ya. Nah kedudukannya itu ada pembagian nilai. Jadi untuk nilai hukum acara perdata, nilainya itu harus di bagian teori dan juga praktikumnya, begitu. Nah kemudian kedudukan daripada praktikum itu sama dengan mata kuliah itu. Ketika praktikum nggak lulus, otomatis juga akan mempengaruhi nilai secara teorinya. Iya betul. Nah walaupun teman-teman misalnya di mahasiswa ya, mahasiswa praktikum saya masuk Bu, tapi teorinya nggak masuk pun juga sama akan mempengaruhi mata kuliah hukum acara perdata itu. Jadi sama-sama kedudukannya itu saling menyeimbangi antara teori dan juga praktik di situ. Gitu Bu April. Dan bahkan Bu April ini untuk informasinya kepada teman-teman, kadangkala teman-teman bilang Bu, saya sudah ikut teori,
Bu, saya udah ikut praktikum, tapi kok nilai saya jelek dan segala macamnya ya. Nah, dalam hal ini, ketika kita memberikan nilai, itu sudah ada presentasinya. Dan itu sudah tertuang di surat keputusan dekan nomor 12 Bu April. Nah, di situ ada pembagian presentasi nilai, misalnya sambil contoh, kayak hukum acara perdata itu, 70% nilainya itu diambil secara teori, dipraktik di dalam kelasnya, kemudian 30%-nya nilai dari praktikum. Jadi begitu, Bu April, saling menyeimbangi antara teori dan juga praktikum. Oke, jadi itu sebuah informasi dari divisi PPH ya, dari divisi PPH ini dari laboratorium hukum. Jadi bahwasanya Laptizen yang nantinya nonton jadi lebih tahu ternyata masuk dalam kelas secara teori bersama dosen itu tidak cukup kalau tidak diimbangi dengan praktik seperti itu. Itu pun dalam mata kuliah yang memang ada praktikumnya. Jadi nggak semuanya memang Bu April. Jadi memang semuanya berkesinambungan karena memang teori aja ya kan Bu Tessa, tapi kalau tanpa ada praktik sama aja. Iya benar Bu April. Karena itu kan kita harus tahu ya Bu April, apalagi kita nanti terjun dunia kerja. Kita sudah sarjana, tapi kalau kita nggak paham secara praktiknya pun juga gimana kita mengaplikasikannya gitu kan. Betul sekali. Gitu, terus kalau ini Bu Tessa, mungkin Laptizen juga makin bingung ya kan, karena banyak juga mata kuliah berpraktikum ini. Tapi dalam apa sih kira-kira urgensinya praktikum ini untuk menunjang teori yang dapat di kelas? Ini yang harus diketahui juga Bu April. Betul. Gimana tuh? Banyak sebenarnya urgensinya, benefit yang kita dapat itu banyak. Begitupun juga dengan saya yang selaku alumni gitu ya Bu April. Bahwasanya saya bersyukur bahwasanya di Fakultas Hukum itu ada praktikumnya. Karena memang secara teori ya kita dapatnya di dalam kelas dengan dosen kita ya. Kalau kita paham teori tapi kita tidak paham praktiknya pun juga sama saja. Karena pun juga dalam hal ini sarjana hukum kan harus dicetak sebagai seorang yang profesional. Betul. Profesional di sini bukan hanya sekedar keintelektualannya secara teorinya gitu ya, tapi juga keintelektualan secara praktiknya. Jadi dalam hal ini urgensi praktikum untuk menunjang teori adalah sangat penting dalam artian bagaimana kita bisa paham terkait dengan praktiknya jika kita tidak praktikum. Jadi kalau seolah-olah saya bisa bilang itu dengan adanya praktikum kita belajar praktiknya sebelum kita melihat realita yang ada. Nah, betul, iya. Jadi kebanyakan juga kita udah paham teorinya nih. Oh, saya udah paham kok hukum acara perdata atau hukum acara pidana gitu ya. Tapi waktu pas di magang misalnya atau mungkin di tempat kerja, tapi kita nggak paham dokumen yang kita buat dan segala macamnya. Nah, dari situlah kedudukan penting daripada praktikum itu kita belajar dulu nih gimana sih praktiknya, baru nanti kita sebelum masuk ke dunia kerja. Gitu loh Bu April. Jadi kita jadi lebih tahu sebelum kita lulus ya kan menjadi sarjana hukum, mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang itu jadi lebih tahu. Oh, kalau ngurusin perkara perdata tuh seperti ini loh, kalau ngurusin perkara pidana seperti ini. Toh pun kalau juga praktik di persidangan. Karena kan kita nggak tahu ya Bu April, mudah-mudahan kan mahasiswa hukum di sini jadi advokat, katakanlah jaksa, hakim, atau gitu kan Bu April. Nah, dari praktikum itu kan kita minimal tahu basicnya. Betul. Alur misalnya ada yang jadi advokat, oh saya ada menangani perkara perdata nih. Oh di praktikum saya udah pernah belajar nih alur persidangannya, dokumen-dokumennya apa yang saya buat, kan punya pandangan. Betul. Nggak kosong gitu loh Bu April waktu pas di dunia kerja kan. Iya betul banget. Karena memang dunia kerja itu kita nggak bukan harus meraba-raba dulu. Karena ketika teman-teman Laptizen di rumah ketika sudah masuk di dunia kerja kita memang harus to start, jadi langsung udah bisa, nggak ada lagi yang untuk meraba-raba, oh aku masih belajar nih, aku kerja untuk belajar, bukan itu big no sekali. Bener, apalagi dunia kerja itu kejam ya Bu April. tidak kejam, tapi cuma waktunya banyak yang tersita karena untuk bekerja. Betul itu. Bekerja sekuat tenaga seperti itu. Itu bukan lagunya. Saya kira yel-yelnya di diksi. Bukan. Kalau yel-yel di diksi diskusi bawa inspirasi. Coba Bu Tessa, kita pemanasan aja ya teman-teman ya dari Laptizen, kita biar Bu Tessa ini biar slow gitu biar aja. Tegang aja. Iya. Pertama kali nih Bu April. Pertama kali boleh, langsung bisa ya. Jadi boleh kita pembukaannya kalau diksi itu adalah diksi welcome to diksi, diskusi bawa inspirasi. Langsung nyari ke situ. Iya. Coba Bu Tessa. Yel-yelnya dipancing dulu aja Bu. Welcome to diksi, diskusi bawa inspirasi. Wah.
Luar biasa sekali. Udah sesuai ya tadi? Iya sudah sesuai. Iya. Kalau gitu saya nanti jadi hostnya aja, Bu. Boleh. Boleh banget saya digantiin, boleh. Tapi kayaknya Leptizen kurang ikhlas. Oh, kurang ikhlas. Iya, karena udah aku sama Leptizen udah bestie banget gitu. Karena udah bestie banget gitu loh. Jadi kayak nggak bisa terpisah nih gitu. Gak apa-apa kan, jalin hubungan yang baru juga bisa loh. Tolong Leptizen pilih saya atau Bu Tessa. Kita kasih pilihan, tolong dikasih di komentar ya. Iya. Kamu pilih tim Bu April atau tim Bu Tessa, seperti itu. Betul. Oke. Kebanyakan saya berarti boleh ya, Bapak? Tetap Leptizen nanti akan saya lobby untuk gimana caranya tetap tim Bu April paling banyak ya. Hashtag tim Bu April ya. Oke, Leptizen. Siap. Hashtag tim Bu April. Tim Bu April saya ya. Oke, Bu Tessa, ngomongin balik lagi tentang praktikum. Mahasiswa yang berpraktek, mahasiswa yang menempuh mata kuliah yang ada praktikumnya. Nah, kira-kira kalau misalnya tadi teman-teman kan tadi Bu Tessa juga menyampaikan bahwasanya teori, kalau misalnya hadir di teori, Bu saya hadir nih di teori tapi praktikumnya juga jarang masuk kayak gitu, atau sebaliknya di teori saya, di praktikum saya masuk terus loh Bu, saya ngerjain terus loh Bu kayak gitu. Tapi kok kenapa nilai saya malah jadi jelek atau apa kayak gitu, itu gimana Bu Tessa? Oke, jadi kita lagi-lagi kayak tadi Bu April, saya nggak tahu keadaan mahasiswa itu seperti apa. Betul. Atau mungkin waktu pas mau masuk praktikum tiba-tiba bannya bocor, terus kemudian nggak bisa atau berhalangan hadir gitu ya Bu. Nah, dari sini, dari divisi PPH itu ada tatip praktikumnya, tatip sebelum melaksanakan praktikum gitu ya. Dan itu pun juga, jadi setiap kita mau melaksanakan praktikum itu Bu April, selain kami nge-share jadwal, kelompok dan juga mata kuliahnya, itu kita juga akan nge-share tatipnya. Agar gimana sih, kenapa sih kita harus perlu nge-share terkait dengan tatipnya, agar waktu pas pelaksanaan praktikum itu bisa dipatuhi sama teman-teman. Nah, tujuannya kayak gitu tadi Bu April. Misal nih mahasiswa, Bu saya mohon maaf nggak bisa hadir praktikum karena ban saya bocor, katakan seperti itu ya berarti. Nah, ketika dia memang bisa mengkonfirmasi kepada instrukturnya ataupun ke saya ataupun ke Bu Monik selaku PJ daripada divisi praktikum, maka dia bisa diberikan kesempatan susulan. Nah, susulannya itu juga dengan kami, maksudnya dalam artian di sini dia tetap melaksanakan praktikum, hanya beda tempat. Oke. Kalau di praktikum kan secara jadwalnya misalnya di hari Senin gitu ya Bu April. Nah, tapi kemudian waktu pada hari itu ada mahasiswa yang berhalangan hadir. Betul. Nah, ketika dia ada itikat baik untuk konfirmasi kepada instrukturnya masing-masing dan meminta untuk dibuatkan susulan ya kayak gitu, kemudian akan kami berikan. Dan nanti dengan catatan dia harus wajib menemui instrukturnya, baru dia melaksanakan praktikum di laboratorium hukum atau di kelas yang memang sudah disepakati sama instrukturnya, baru nanti dijelaskan seperti kayak teman-temannya yang telah menempuh atau di kelas sebelumnya, baru dia mengerjakan pada saat itu juga. Jadi alurnya tuh seperti itu Bu April. Kadang ada juga mahasiswa yang kalau saya bilang bandel, nggak bandel, cuma kurang paham aja gitu. Itu langsung dia ngerjain aja praktikumnya, langsung dikumpulkan gitu. Nah, dia kan jadi kami kalau yang selaku pendidik gitu ya Bu April, kita memberikan materinya. Nah, ini mahasiswa tahu dari mana cara pengerjaannya, sedangkan dia belum dikasih tahu materinya. Betul. Nah, itu kita nggak mau di situ. Jadi kenapa sih kok kami berikan kesempatan susulan? Ya agar kiranya ketika dia berhalangan masuk, dia paham terkait dengan materinya, alurnya seperti apa sebelum dia mengerjakan tugas itu. Gitu Bu April. Jadi dari PPH ketika memang ada berhalangan seperti itu, kami memberikan kesempatan untuk ikut susulan. Oke, jadi lebih bagus juga ya kan teman-teman, karena Leptizen mungkin atau dari teman-teman mahasiswa juga, jadi lebih tahu. Jadi kalau misal aku ketinggalan nih satu materi gitu, jadi kayak lebih tahu lagi. Kita akan ngejelasin lagi di di waktu yang berbeda, di waktu yang tidak pada di kelasnya itu, terus kemudian jadi tidak akan tertinggal gitu. Biar nanti waktu pas sudah ada nilai nih, kemudian Bu, saya kan ikut praktikum terus, saya ngerjakan tugas. Nah, tapi kan dia ada yang kosong praktikumnya di situ. Padahal kesempatan untuk menutup nilai yang kosong itu kita udah memberikan susulan tadi. Betul. Gitu, jadi lebih leluasa juga mahasiswa ya dalam mengetahui bagaimana sih praktiknya dari mata kuliah yang ditempuh itu. Betul. Kalau ngomongin pribadi, secara Ibu Tessa ini masuk dalam divisinya PPH.
ya kan, di Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Apa sih Ibu suka duka yang Ibu rasain sekarang ya kan, yang Bu Tessa rasain ketemu sama mahasiswa mungkin lagi bermasalah tentang praktikumnya atau apa, kayak gimana Ibu? Boleh diceritain dong. Saya berharapnya nggak ada duka buat suka terus nggak bisa dong, biasanya ada duka. Meskipun agak gimana gitu. Hitam ya, itu pasti ada putih Ibu, ya, tapi begitu. saya anggap ada putih aja. Oh begitu, abu-abu? Kayaknya semi-semi buat. Oh gitu ya. Kadang kita mendapatkan mahasiswa yang bandel gitu kan, Bapak, terus kemudian dia datangnya dengan memberikan penjelasan yang kita menyentuh hati banget gitu kan. Masya Allah. Tega banget nih mau dihukum kayak gitu. Gitu Itu ya. Kita membuat kayak kurang profesional nih kita kayak gitu kan. Jadi dibuat suka aja. Dibuat suka. Dukanya ya cuma kitanya aja. Oh gitu. Warnanya putih terus ya, nggak ada putih bulak? Bulak nggak ada. Oh putih bulak nggak ada. Oke, adanya batu. Batu. Nah Ngomong, ini Bu April juga nih yang belum saya kasih tahu ke mahasiswa juga, mungkin dapatnya ke asisten, karena kan di laboratorium pun juga ada asisten. Betul. Jadi selain kita formal nih kegiatannya di praktikum, jadi di divisi PPH itu kita mensiasati biar paham lebih lanjutnya, kita ada program kerja study with lab. Oke. Itu yang sukanya saya di study with lab atau study with lab atau belajar bareng dengan lab, itu kita mengambil isu-isu yang tidak ada di kuliah, maksudnya bukan saklek hukum acara perdata gitu, tapi kita sudah mulai masuk terjun kepada isu-isu hukumnya. Oh gitu. Yes, kita belajarnya mulai isu-isunya nih. Nah kita bedah, jadi bukan kalau dibilang kajian mungkin iya, kalau sharing discussion mungkin iya. Jadi di dalam study with lab itu saya dan juga Bu Monik pernah membuat agenda untuk masalah-masalah isu kontemporer yang ada di Malang. Oh gitu. Gitu kayak misalnya kemarin itu yang jembatan sebelah UMM itu kan ada pro kontra dari masyarakat. Betul. Jembatan Tunggul Wulung itu ya, Tol Gomas itu. Iya, itu kan pernah ada katanya isu dari masyarakat, macet dan segala macamnya. Nah, itu kita pernah tuh bedah kenapa sih problematikanya di isu ini kayak gitu-gitu kan. Nah, terus kemarin juga sudah kami pernah laksanakan study with lab terkait dengan kepenulisan jurnal ya, publikasi. Iya, lebih khususnya betul. jurnal. Jadi lebih tahu. Jadi mahasiswa ini selain praktikum juga bisa belajar bersama kami di Laboratorium Hukum, ada namanya study with lab. Ya. Begitu. Luar biasa sekali. Amin. Masya Allah. Jadi saya kayak terharu gitu wawancarai Bu Tessa yang cantiknya Masya Allah sekali ya teman-teman Labtizen. Ya jangan digodain ya. Saya suka di sini. Gimana? Saya suka di sini. Nggak mau pulang? Dipuji terus soalnya. Oh gitu. Lain kali saya nggak akan muji ya teman-teman ya. Oke, tentukan pilihan Anda sekarang ya. Waktunya 5 menit. Boleh pilih hashtag Bu Tessa atau hashtag Bu April. Tolong tim Bu April aja ya. Karena saya takut diganti. Nggak bercanda ya Labtizen, begitu. Bu Tessa, mungkin kita langsung aja, banyak juga Labtizen yang tanya di podcast Diksi kali ini, sharing to sharing ya. Boleh ditayangin mengenai apa sih question box yang ditanyain sama netizen yang ada di rumah yang udah kepo banget. Kayak ada flyer di lab hukum ya kan, di Instagramnya lab hukum gitu. Banyak ada juga yang beberapa ada yang tanya seperti mengenai tentang bagaimana mekanisme praktikum. Boleh ditayangin gimana dari pertanyaan teman-teman ya kan. Terus nah ini dia ada question box, mari kita pantau apa aja isi dari pertanyaan dari teman-teman Labtizen. Boleh di next. Nah ini dari Oki Ardiansyah. Kenapa tugas praktikum itu banyak banget, apalagi asistensi, padahal persentase nilai praktikum itu kecil daripada nilai teori di kelas. Aduh, inilah sukanya Bu April. Oh ini jadi suka boleh. Saya lebih suka dengan mahasiswa yang kritis seperti ini, karena dia ngerasa banget nih udah dapat praktikum. Oh gitu. Kan? Ya. Nah ini banyak nih jawaban yang mau saya kasih Bu April. Boleh. Jadi nggak cuma terkait dengan kenapa tugas praktikum itu banyak. Nah itu kan juga ada disinggung mengenai asistensi. Nah di praktikum itu sebenarnya tidak hanya sekedar kumpul tugas saja, tapi ada memang praktikum yang itu dibutuhkan sebelum dikumpulkan ke instruktur harus diasistensikan kepada asisten lab. Jadi ada beberapa praktikum yang itu memang tugasnya perlu untuk diasistensikan kepada
asisten, baru nanti kalau misalnya sudah direvisi atau mungkin ada perlu perbaikan dari asisten, maka ketika sudah mendapatkan asisten baru dikumpulkan ke instruktur. Itu ada memang mekanismenya praktikum yang membutuhkan asistensi. Nah, pertanyaan yang menjadi pusat, kenapa sih tugas praktikum itu banyak? Berarti logikanya teorinya kurang banyak tugas. Begitu. Boleh itu bercanda banget. Oh gitu. Ya, jadi jangan ini ya, apa yang perlu teman-teman pahami bahwasanya praktikum, tugas-tugas praktikum itu sudah dipadu-padankan atau mungkin kita bisa melihat nanti teman-teman praktik di kerjanya. Gitu. Jadi bukan sembarang-barang cuma dikasih saya kasih tugas ini aja instrukturnya kayak gitu kan. Bukan. Tapi dalam hal ini tugas yang dipakai teman-teman atau tugas yang dibuat sama teman-teman tuh kita sudah mengikuti daripada hal yang terjadi di dalam praktik. Misalnya gitu, Bu. Jadi kenapa sih kok tugas praktikum itu banyak? Nah, kalau misalnya teman-teman mungkin pernah magang atau mungkin juga pernah tahu bagaimana kinerja daripada atau dunia kerja, maka tugas-tugas dalam praktikum teman-teman itu pun juga sama akan seperti itu. Jadi begitu, Bu April. Jadi tugasnya praktikum kok banyak? Nggak banyak sebenarnya, karena kita mencakup terkait dengan teori teman-teman. Nah, kemudian terkait dengan padahal presentasi nilai praktikum dan teori itu lebih kecil daripada teori di kelas. Tadi jadi di dalam surat surat keputusan dekan nomor 12 itu Bu April sudah ditetapkan mengenai presentasi nilai teori dan juga praktikumnya. Misal saya ambil contoh tadi kayak hukum acara perdata itu secara teori nilainya 70% dan untuk praktikum itu 30%. Nah, walaupun dalam hal ini persentase nilainya itu kecil, tapi bukan berarti tidak mempengaruhi terkait dengan nilai praktikum. Karena dalam hal ini ketika memang dalam praktikum itu sudah dibuat Bu April, jadi ketika memang praktikum sudah dilaksanakan tapi tidak sesuai atau bahkan praktikumnya tidak dilaksanakan oleh mahasiswa itu, maka nilai daripada mata kuliah itu akan dipengaruhi juga. Dan begitu pun sebaliknya. Jadi meskipun persentase nilai praktikum ini kecil, bukan berarti itu harus kecil juga nih tugasnya, bukan seperti itu. Jadi persentase nilai di sini ialah ketika teman-teman mengikuti kedua teori dan juga praktikum itu bersamaan, maka akan sempurnalah nilai itu. Nah, begitu pun kalau misalnya saya sudah masuk dalam teori lebih besar nilainya kayak gitu dan praktikum kecil pasti nggak mempengaruhi, sangat mempengaruhi. Walaupun teman-teman ikut teori tapi tidak praktikum, maka pun juga akan mempengaruhi nilai di mata kuliah itu. Jadi sama-sama saling menyeimbangi di sini, Bu April. Jadi bukan berarti persentase lebih tinggi yang saya pilih, bukan, tapi sifatnya di sini kumulatif. Gitu. Jadi sama aja ya kalau misalnya teman-teman Laptizen ini belajar teori tapi tanpa prakteknya ya sama aja. Jadi ilmunya bukan masalah ilmunya akan sia-sia, tetapi kurang kurang sempurna. Jadi kalau diimbangi dengan secara praktik, mengetahui nih isi prakteknya seperti apa, praktek di lapangannya juga seperti apa. Jadi kita nantinya masuk dunia kerja juga nggak meraba-raba lagi. Aku nggak bisa nih kayak gini kayak gitu. Jadi kita sudah lebih tahu, selangkah lebih maju seperti itu. Oke, kita cek dulu pertanyaan di nextnya dari Laptizen. Mungkin banyak sekali memang pertanyaan yang sudah masuk dalam Instagram kita, tapi kita cut gitu. Kita pilih yang terbaik seperti itu. Ada pertanyaan dari @rehanwari. Pertanyaannya adalah sebenarnya apa sih kaitannya praktikum dengan dunia praktek kerja nanti? Nah, barusan aja kita ngomongin ya. Betul. Boleh dijelasin lagi, Bu Tessa? Urgensinya praktikum tuh di situ, Bu April memang. Apa sih kaitannya, apa sih hubungannya, apa sih relasinya gitu ya, Bu April, terkait dengan pertanyaannya Mbak atau Mas Rehan ini. Bahwasanya yang perlu teman-teman ketahui, beruntunglah di Fakultas Hukum ini ada praktikumnya. Karena belum tentu, saya nggak tahu di universitas yang lain, mungkin ada beberapa yang sudah ada yang masih belum. Kayak gitu. Nah, salah satu yang sudah ada itu di Fakultas Hukum. Nah, ketika teman-teman sudah paham teorinya seperti yang tadi saya bilang, kalau teman-teman paham tapi tidak paham, kalau teman-teman di sini paham secara teorinya tapi tidak tahu terkait dengan praktiknya secara langsung itu seperti apa, itu pun juga sama saja. Bagaimana teman-teman cara mengaplikasikannya kalau tidak tahu terkait dengan praktiknya. Begitupun kalau ada juga statement atau mungkin stigma dari teman-teman, udahlah langsung praktik aja nanti teori belakangan, kayak gitu pun juga salah dalam hal ini. Karena praktik di sini kan perlu juga harus dipahami mengenai secara teorinya seperti apa. Iya, betul. Bahkan ada statement loh, Bu April, saya suka ketika diskusi sama mahasiswa mungkin didapati sama telah dilaksananya magang atau mungkin mahasiswa ini pernah magang. Dia pernah bilang ke saya, Bu Tessa,
ternyata praktik sama di dalam kelas tuh beda banget ya. Iya. Jelas memang beda. Kadang kalau misalnya bisa kita bilang antara dasein dan juga dosein itu beda banget. Betul. Gitu. Nah, namun dalam hal ini kaitannya kenapa sih praktikum itu perlu digagas dalam mata kuliah dan apa sih hubungannya dengan teori itu, agar kiranya teman-teman paham akan teori dan juga praktiknya. Iya. Jadi nggak cuma teorinya, tapi teman-teman di sini secara praktik melalui praktikum paham terkait dengan praktiknya. Dan begitu pun sebaliknya, teman-teman paham mengenai praktiknya dan pun juga akan diseimbangi dengan teorinya. Jadi begitu Bu April, sangat penting banget kalau bagi saya gitu ya. Dan mungkin alumni-alumni kalau pernah diwawancara seperti ini atau mungkin mahasiswa yang saat ini sedang menempuh, pasti pun jawabannya ya akan seperti itu. Karena nanti kita dapatnya atau kita akan merasakannya ketika kita sudah lulus dan kita sudah berkecimpung dengan dokumen-dokumen itu. Oh, alhamdulillah nih saya sudah pernah ikut praktikum. Yang masuk dalam non akademisi, betul. Gitu, secara praktisinya otomatis dia langsung bisa tahu, oh ini loh dokumen yang dibutuhkan tuh seperti ini. Dan aku udah pernah belajar di praktikum gitu. Betul. Jadi banyak juga testimoni dari alumni Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang itu malah juga kayak berterima kasih sama laboratorium hukum karena emang dari belajarnya praktikum itu jadi lebih tahu, jadi lebih dahulu seperti itu. Bahkan ada juga dari teman-teman dari lembaga-lembaga instansi yang mungkin kita bikinkan, kita secara magang ya, mahasiswa magang di tempat instansi tersebut juga memuji mahasiswa UMM ini lebih tahu mengenai dokumen yang disusun seperti itu. Gitu. Jadi kedepannya kita bukan ngomongin tentang masalah sekarang nih ya, tapi untuk kedepannya ternyata dari praktiknya selain teori di mata kuliah itu ternyata juga lebih penting. Betul, seperti ada itu. Benefitnya pastinya. Benefitnya juga banyak seperti itu. Luar biasa banget tentang diskusi kita hari ini. Diskusi memang bawa inspirasi banget sama teman-teman Leptizen ya kan. Semoga dari sini teman-teman Leptizen yang lagi nonton ini semakin semangat untuk mengikuti praktikum, semakin semangat juga untuk kuliahnya, mengejar prestasi, mengejar cita-cita sampai menempuh pada gelar di belakang nama ya kan, sarjana hukum. Luar biasa. Amin. Terima kasih banyak ya Bu Tessa atas waktunya. Terima kasih banyak sudah datang di podcast Diksi. Kapan ya. Lagi ya, Bu? Enggak kayaknya. Baiklah. Berarti ini sudah terakhir saya. Iya, gimana dong? Ya nanti gampang. Nanti ada manajemen yang mengatur. Begitu. Saya akan menggiring netizennya. Oke, boleh. Jangan lupa ya netizen, episode ini tolong jangan lupa untuk di-subscribe ya Instagram kita, sosial media di Laboratorium Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Terus jangan lupa juga untuk di-like, komen, di-share sebanyak-banyaknya Bu Tessa ya. Boleh titip nggak, Bu? Boleh, titip salam. Juga, enggak. Telegram Info Lab karena akan di-share di situ. Oke, jangan lupa channelnya Telegram dari Lab Hukum di-follow biar nggak ada lagi kata-kata maaf Bu, saya nggak ada infonya gitu ya. Untung saya baik, belum tentu Bu Monik kan. Oh, kenapa nih? Boleh dong di-spill. Tatip-tatipnya itu yang lebih nanggung Bu Monik. Oh, boleh dong di-spill. Orangnya mana sih kalau boleh tahu? Oh, enggak ada. Kok muncul ya kan? Ada siapa tuh? Aku dipanggil. Yang penting bukan dipanggil Maha Kuasa. Oh, enggak. Seru banget obrolan kita kali ini. Terima kasih banyak Bu Tessa atas waktunya. Terima kasih sudah datang di podcast Diksi. Ya teman-teman Leptizen, jangan lupa tonton terus podcast Diksi yang membawakan diskusi dengan membawa inspirasi pastinya. Sampai bertemu pada obrolan kita selanjutnya. Sampai bertemu pada diskusi kita selanjutnya. Semoga selalu membawakan inspirasi buat kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.